Keadaan toko nih sampai koyo ngene. Buanter tenan iki mau. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman, gak pecah kabeh loh. Gempa Malang, mengapa guncangannya sangat luas sampai Yogyakarta dan Bali? Sabtu, tanggal 10 April tahun 2021, pukul 16.42 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa bumi Malang yang terjadi pada Sabtu, tanggal 10 April tahun 2021, siang tidak hanya dirasakan di Jawa Timur dan sekitarnya, tetapi juga di sejumlah wilayah seperti Yogyakarta hingga Bali dan Lombok. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gempa bumi Malang berkekuatan M6,7 dan memiliki magnitudo terkoreksi, MW 6,1. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setio Prayitno MC, dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan epicenter gempa bumi ini berada di koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT. Tepatnya pusat gempa bumi ada di laut pada jarak 96 km ke arah selatan kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada kedalaman 80 km. Dengan memerhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi, kata Bambang. Lantas, bagaimana guncangan gempa Malang sangat luas, terasa hingga Yogyakarta, Bali dan Lombok? Ahli Geologi Universitas Gadjah Mada, UGM, Gayatri Indah Marliani mengungkapkan gempa bumi ini terjadi di lepas pantai selatan Jawa Timur yang terjadi akibat proses subduksi. Proses tersebut terjadi pada kedalaman zona Benioff yang menandai batas lempeng antara kerak Samudera Indo-Australia yang menunjam di bawah kerak benua Eurasia. Di lokasi ini yang berada pada kedalaman sekitar 80 km. Sehingga gempa yang terjadi siang tadi diinterpretasi terjadi pada batas lempeng yang menunjam atau istilah geologinya disebut gempa interslab, jelas Gayatri saat dihubungi. Lebih lanjut Gayatri mengatakan bahwa gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Sebab kedalaman pusat gempa cukup dalam dan kekuatan gempa tidak cukup besar untuk menyebabkan robekan di dasar laut yang signifikan bisa mengganggu tubuh air. Akan tetapi, gempa bumi Malang ini telah menyebabkan guncangan keras yang dirasakan penduduk di wilayah Blitar dan Malang. Bahkan, getaran juga dirasakan hingga jarak ratusan kilometer dari epicenter, hingga ke Yogyakarta. Melihat magnitudo gempa yang terjadi dan kedalaman gempa, kecil kemungkinan terjadinya gempa susulan dengan besaran yang signifikan, kata Gayatri. Gayatri menambahkan zona subduksi Jawa, khususnya yang berada di lepas pantai selatan Jawa Timur, memang merupakan wilayah yang produktif gempa. Sama seperti yang ada di Jawa Barat, tetapi, di selatan Jawa Tengah relatif tenang kegempaannya, imbu Gayatri. Guncangan gempa Malang meluas hingga ratusan kilometer dari pusat gempa. Gayatri menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena magnitudo dan kedalaman gempa bumi tersebut cukup besar, sehingga rambatan gelombang gempa bisa mencapai area yang luas. Berdasarkan data BMKG, guncangan gempa bumi akibat aktivitas lempeng subduksi ini, selain dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Timur, juga dirasakan di Yogyakarta, Madiun, Ponorogo, Denpasar, Kuta, Jimbaran, hingga Mataram dan Lombok Barat. Intensitas guncangan di wilayah ini mencapai 3 mmi, yang terasa seolah-olah seperti getaran saat truk berlalu. Hingga saat ini, kata Bambang, belum ada laporan terkait dampak gempa bumi Malang yang mengakibatkan kerusakan bangunan. Masyarakat diminta tenang dan tidak terpengaruh pada isu-isu yang menyesatkan terkait gempa Malang yang terjadi, dan diimbau untuk tetap mengacu pada informasi resmi dari BMKG untuk info mengenai perkembangan situasi terbaru.